berbahagia, yakin betul Yesus abadi kepunyaanku. Aku wariskan, ku ditebus ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku. Aku wariskan, ku ditebus ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari Bapak Ibu boleh nyanyikan sama-sama dengan saya. Aku bahagia, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan membahas materi gambaran yang lebih utuh tentang doa. Di tengah kerumunan pengunjung yang memenuhi ruangan pameran lukisan, boleh jadi kita terdesak sehingga kita berdiri hanya setengah meter dari lukisan besar. Apakah kita dapat melihat lukisan besar berukuran sekian kali sekian meter yang tertampang di dinding itu? Tentu saja dapat.
Bahkan ada kemungkinan kita asik tertarik pada bagian lukisan yang ada di depan kita. Tetapi sebenarnya yang kita lihat adalah satu aspek atau satu segi saja dari lukisan itu. Padahal lukisan itu begitu besar dan kaya dengan banyak aspek. Untuk dapat melihat lukisan itu secara utuh dengan segala aspek, kita perlu mundur beberapa langkah lalu memandang lukisan itu dari jarak tertentu. Demikian pula pandangan kita tentang suatu situasi biasanya menjadi lebih luas jika kita mundur dan keluar dari situasi tersebut untuk sementara waktu. Albert Toynbee, pakar sejarah terkemuka, berkata, hanya melalui penarikan diri dalam batas tertentu, seorang dapat menemukan potensi individualnya untuk masyarakat. Dan Albert Camus, filsuf eksistensialis, berkata, untuk memahami dunia, kadang-kadang orang perlu memalingkan diri dari dunia. Sama seperti sebuah lukisan yang besar, doa pun mempunyai banyak aspek atau segi pemandangan. Bukankah aspek-aspek tentang doa yang diberitakan Alkitab sebenarnya sangat banyak ragamnya? Untuk menggambarkan perbuatan doa, Alkitab menggunakan berbagai macam kata kerja seperti berkeluh kesah, berteriak, berlutut, berkata, berharap, bersorak-sorai, bersujud, berseru, bersyukur, memuji, memuja, meratap, mengadu, mengaduh, mengadah, meminta, menyembah, mengagungkan, memanggil, merindu, mencari, mengangkat jiwa, menantikan hati meluap, dan sebagainya. Kemudian Alkitab pun menggambarkan perbuatan doa sebagai berunding dengan Allah. Misalnya kisah Hizkia yang membentangkan surat di hadapan Tuhan di 2 Raja-Raja 19 ayat 14 sampai dengan 19, menawar keputusan Allah. Misalnya kisah Abraham di Kejadian 18 ayat 23 sampai 33 dan memprotes Allah. Misalnya kisah Ayub yang membela diri di hadapan Allah di Ayub 13. Demikian kaya aspek doa, tetapi tanpa disadari, seringkali kita memandang dan tertarik hanya pada salah satu aspek saja, sehingga pandangan kita tentang doa semakin sempit. Bahkan kadang-kadang satu aspek yang kita lihat itu kemudian kita mutlakkan, sehingga pengertian kita tentang doa menjadi fanatik dan kerdil. Sebab itu ada baiknya berkali-kali kita mundur beberapa langkah dan kebiasaan cara-cara memandang doa seperti tersebut tadi, lalu mencoba memandang doa dengan perspektif yang lebih luas. Dengan demikian kita mengadakan refleksi tentang doa. Refleksi berarti memantulkan atau menimbulkan gambaran. Refleksi juga berarti menggambarkan kembali untuk memikirkan kembali. Itulah juga faedah berefleksi tentang doa, yaitu agar kita dapat menggambarkan kembali dan memantulkan gambaran-gambaran yang lebih utuh tentang doa. Memasuki percakapan tentang doa berarti memasuki lembah yang luas dan menarik, tetapi juga penuh misteri tentang arti kehidupan dan tentang hubungan kita dengan Allah. Misalnya, apa sebenarnya doa? Apa motivasinya mendorong manusia untuk berdoa? Mengapa berdoa menjadi kekuatan beragama
yang terdapat pada semua agama dan kepercayaan? Di manakah tempat doa dalam kehidupan kita di masa kini yang sekuler dan rasional? Dan bagaimanakah kita sebagai murid-murid Yesus Kristus memahami makna doa? Tidak banyak faedahnya bagi kita untuk hanya mendengarkan pernyataan-pernyataan tentang doa yang tinggal kita amini saja. Lebih baik kita berpikir lalu mencari arti doa untuk kehidupan kita kini dan dari sini. Harapan di balik maksud itu adalah agar proses berpikir dan mencari arti tersebut berkembang menjadi awal dari kehidupan berdoa yang lebih benar dan utuh. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dapat belajar mengenai makna dari doa tersebut. Kadang kami melakukan doa tidak pada tujuannya. Oleh sebab itu Tuhan, koreksi diri kami supaya kami berkomunikasi terus bersama Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.